Pembunuhan itu bukan cuma mengambil nyawa orang lain, tetapi kebencian, iri hati, kemarahan, itu juga termasuk dosa pembunuhan. Jadi kalau kita berpijak pada esensi, maka kita perlu bertanya, ini terakhir untuk sesi ini, esensi homoseksualitas itu apa? Kan itu dikelompokkan berdasarkan ini, perhatikan baik-baik ya. Dikelompokkan itu berdasarkan ini, larangan untuk mengambil istri orang lain, larangan untuk berbuat zina dengan anggota keluarga, larangan untuk berhubungan seks dengan binatang, lalu larangan untuk homoseksualitas. Jadi ada larangannya. Kira-kira esensinya apa? Kalau menurut William Webb dalam bukunya Slave, Women and Homosexuals, dia mengatakan begini, intinya itu satu, yaitu penghargaan terhadap batasan. Penghargaan terhadap batasan. Jadi walaupun manusia itu punya hak untuk melakukan hubungan seksual, tetapi ada batasnya, yaitu harus dengan orang lain yang jadi pasangannya. Tidak boleh anggota keluarganya. Ada batasan-batasan. Tidak boleh dengan binatang, harus dengan manusia. Nah, begitu pula ada batasan, tidak boleh dengan sesama jenis, tetapi harus dengan lawan jenis. Jadi kalau batasan antara manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang, batasan ini tetap kita pertahankan. Kalau batasan antar anggota keluarga juga kita pertahankan sampai sekarang, maka seharusnya batasan antara laki-laki dengan perempuan juga harusnya kita pegang sampai sekarang. Atau dengan kata lain, secara esensial, larangan homoseksualitas masih berlaku sampai sekarang. Itu penjelasan saya berhenti untuk pengumuman. Terima kasih. Ya, oke. Saya harap dengan pengumuman tadi kita bisa mendinginkan sedikit otak kita. Dan kita sekarang langsung lanjutkan dengan teks berikutnya, yaitu Roma 1, 26 dan 27. Mari kita membaca Roma 1, 26 dan 27. Di sini Paulus bicara tentang kelaliman, kejahatan, keberdosaan orang-orang non-Yahudi. Dan ini dia salah satu bagiannya, Roma 1, 26, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sudah jelas melihat homoseksualitas disinggung di sana? Sudah jelas bukan cuma disinggung, tapi dilarang, dikecam sebagai hal yang berdosa, jelas ya. Tapi mari kita tanya kelompok revisionis ya. Kira-kira bagi mereka ayat ini jelas atau tidak? Dan mereka menjawab tidak jelas. Dan begini cara berpikir mereka. Ini dia cara berpikirnya mereka. Menurut mereka, misalnya ini saya harus sebut nama, Myers di dalam bukunya Moral Defense halaman 50, dia mengatakan begini, tidak ada istilah homoseksual yang muncul di ayat itu kok. Ayat itu kan cuma mengatakan persetubuhan yang tidak wajar, suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar, menyala dalam birahi laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada istilah homoseksual yang muncul di sana. Berikutnya, pertimbangan konteks. Mereka menganggap bahwa inti dari Roma 1, 26, 27 intinya kan penyembahan berhala kan itu. Coba baca ulang ya. Coba kita lihat Roma 1. Kita membaca ayat yang ke-24. Maafkan, 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, binatang-binatang yang menjalar,
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, dalam arti homoseksualitas. Sehingga ada orang yang berargumen begini, homoseksualitas yang dilarang di sini, misalnya menurut Troy Perry dalam bukunya Don't Be Afraid Anymore halaman 342, dia mengatakan begini, homoseksualitas yang dilarang di sini adalah yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Karena konteksnya penyembahan berhala, lalu Allah menyerahkan mereka pada dosa homoseksual. Jadi dosa homoseksualitasnya itu spesifik, yaitu dosa homoseksual yang muncul akibat dari penyembahan berhala. Nah, sedangkan homoseksualitas sekarang kan berbeda. Mereka berkata begitu. Bukankah ada beberapa orang Kristen yang cinta Tuhan? Bukankah ada beberapa teolog yang pintar Alkitab Ibrani Yunani tapi gay juga? Bukankah ada hamba-hamba Tuhan yang juga lesbian, gay, dan mereka juga menikah saling mengasihi? Mereka tidak menyembah berhala kok. Mereka menyembah Allah yang benar. Jadi, karena homoseksualitas sekarang berbeda dengan yang dimaksud Paulus di sini, maka larangan Paulus, sikap Paulus tidak berlaku untuk homoseksualitas sekarang. Kecuali kalau saudara menemukan orang gay, lesbi, kemudian dia menyembah berhala, maka itu dilarang. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan penyembahan berhala, sah-sah saja. Berikutnya, mereka berusaha untuk menafsirkan yang wajar. Tadi kan ada kata yang wajar toh. Coba lihat lagi Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar, perhatikan kata wajar, dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara tahu kata wajar dan tidak wajar? Kalau di dalam bahasa Inggris bunyinya begini, natural itu wajar, maksudnya alamiah. Yang tidak wajar itu unnatural atau against nature, tidak natural atau melawan natur. Nah, sekarang persoalannya, apa sih artinya natural itu? Nah, dari kata Yunani yang muncul, yaitu kata phusis. Kata phusis ini ditafsirkan secara kultural. Karena arti wajar, phusis, itu kultural, maka beda kultur, konsep wajarnya berbeda. Saya ambil contoh ya. Teman saya itu lulusan dari Amerika. Dan suatu ketika saya dengan dia itu bisa pelayanan, bisa kumpul di satu tempat tanpa merencanakan. Jadi base ministrinya itu tiba-tiba sama pas minggu itu, pas khotbah keliling KKR juga sama. Waktu itu saya masih muda sekali, dia juga masih muda sekali. Nah, lalu kita dikirim untuk KKR di gereja yang berbeda-beda, dan ini gerejanya tradisional. Waktu pulang ada cerita menarik. Ternyata teman saya ini ditegur oleh pendeta-pendeta yang ada di sana. Saudara tahu gara-gara apa? Gara-gara pada saat omong-omong dengan para pendeta senior, teman saya itu menyilangkan kaki begini. Jadi bukan nyilangkan begini loh ya, tapi cuma nyilangkan kaki begini, itu sudah dianggap tidak sopan. Jadi duduknya itu harus duduk rapi, duduk manis. Saya heran, waktu itu kenapa saya bisa duduk manis juga, saudara. Jadi saya tidak ditegur di tempat lain karena saya duduknya manis. Nah, teman saya ini duduk dianggap tidak sopan sehingga ditegur. Sekarang coba saudara pikir ya, kalau sekarang orang itu duduk kakinya disilangkan, wajar atau tidak? Wajar ya. Bahkan kalau misalnya di rumah kita nonton sama orang tua pun, beberapa orang saya perhatikan kaki naik di meja, ya kan? Zaman saya kecil, begitu kaki naik meja, langsung ngambil tongkat dipukul. Tapi sekarang saya perhatikan, anak-anak kecil santai aja itu dengan orang tuanya, ya. Bahkan kalau saya nyetir, anak saya kaki di sini, jadi pas saya noleh kayak telepon gitu kan.
Saya sering beritahu anak saya. Makanya kok pernafasannya papa sering mau gagal-gagal gitu kan. Itu. Nggak merasa salah dia. Itu kalau waktu itu saya lakukan itu kepada papa saya, wah dimarahi. Tapi untung papa saya dulu nggak punya mobil, jadi nggak dimarahi. Nah, ukuran wajar itu sifatnya kultural. Setuju atau enggak? Revisionis memahami wajar itu kultural. Jadi mungkin Paulus menganggap dulu zamannya dia hubungan homoseksual itu tidak wajar. Tapi karena sekarang sudah dilegalkan, mestinya ya tidak apa-apa lah. Nah, bagaimana cara mereka menduga, menebak, menafsirkan, memahami natural itu apa? Nah, ini ada beberapa opsi yang mereka tawarkan ya. Opsinya macam-macam. Kalau saudara mau tahu tokoh-tokoh revisionisnya, catat sendiri yang ada di slide ya. Oke, mereka memahami begini. Mungkin yang dimaksud wajar secara kultural itu adalah tatanan sosial seputar seks. Apa itu maksudnya? Tatanan sosial seputar seks. Maksudnya begini. Dalam budaya kuno, perempuan itu selalu pasif dalam hubungan seks. Makanya beberapa kali saya seminar tentang seks dalam pernikahan. Jadi saya ini seminarnya dari variasi teks sampai variasi seks. Katanya teman baik saya penginjil bejoli itu bilang, kamu itu dari variasi teks sampai variasi seks. Nah, dalam seminar saya tentang seks, saya biasanya tanya begini. Kalau mau melakukan hubungan seks, siapa di sini yang ibu-ibu berani minta sama suaminya? Ternyata jarang yang ngangkat tangan. Hubungan seks biasanya para suami yang minta duluan. Dan lebih menarik waktu saya tanya, mintanya bagaimana caranya? Ada yang jawab, meong. Nah, pokoknya kalau meong gitu kan, itu sudah tahu artinya apa gitu, saudara. Jadi pastikan di kampung saudara nggak banyak kucing. Gitu. Nanti kalau ada kucing digendang meong, saudara udah siap-siap ternyata suaminya tidur ya kan itu. Nah, zaman dulu atau dalam budaya timur, perempuan itu pasif dalam melakukan hubungan seksual, ngerti ya? Tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu agresif. Dulu zaman kita, perempuan tidak pernah nembak cowok nyatain cinta, benar atau enggak? Sekarang anak-anak saya kan ganteng-ganteng kayak papahnya. Ditembaki cewek terus. Sejak kecil ditembaki cewek terus. Saya sampai iri, kenapa papanya dulu nggak pernah ditembak. Maksudnya gini, homoseksualitas itu tidak wajar karena seharusnya namanya perempuan itu selalu pasif. Seandainya perempuan dengan perempuan, berarti kan salah satu pasif, salah satu aktif. Itu tidak wajar. Atau kalau homoseksual laki-laki, berarti kan salah satu aktif, salah satu pasif toh. Ini juga tidak wajar, karena laki-laki itu harusnya aktif semua. Itulah mengapa homoseksualitas dikatakan tidak wajar menurut revisionis. Ini usulan pertama tentang wajar dan tidak wajar. Nah, usulan yang kedua, wajar tidak wajar itu kaitannya dengan ini secara kultural. Tindakan homoseksualitas terhadap anak-anak. Jadi mungkin yang dilarang Paulus di sini itu bukan sembarang homoseksual, tetapi homoseksual dengan anak kecil. Atau ini yang dinamakan dalam bahasa Inggris itu pederasty. Ada unsur pemaksaan, ada unsur pelecehan seksual bukan atas dasar suka sama suka. Kalau sekarang konteksnya suka sama suka, berarti wajar. Tapi kalau dulu ini maksudnya Paulus itu pederasty, berarti pemaksaan, itu tidak wajar. Nah, usulan lain secara kultural itu begini. Kewajaran dalam konteks penguasaan diri. Jadi ada orang yang punya pikiran begini, kaum revisionis, sekali lagi orangnya, bukunya, saudara catat sendiri di slide. Ada yang mengatakan begini, orang kuno itu sangat menghargai yang namanya kecukupan atau kontrol diri. Misalnya, makan boleh, rakus tidak boleh. Punya uang boleh, kaya boleh, hamba uang tidak boleh. Hidup berlimpah-limpah tidak boleh, gitu maksudnya. Jadi ada moderasi. Cukup. Nah, apa yang disampaikan Paulus di sini disebut tidak wajar karena tidak cukup Hubungan seks dengan perempuan tidak cukup.
minta sama yang sesama jenis. Nah ini namanya tidak ada moderasi, ngerti nggak? Tidak ada penguasaan diri. Seharusnya cukup dong dengan pasangannya masing-masing. Jangan sampai ninggalkan pasangannya nyari yang lain. Itu berarti tidak ada self control dan itu tidak wajar. Nah ada lagi usulan wajar secara kultural itu begini. Beberapa orang itu memang sudah dari dulu heteroseksual. Kecenderungannya, orientasinya heteroseksual. Tapi lalu orang ini pindah jadi homoseksual. Nah Paulus tegur, tidak boleh, itu tidak wajar. Kalau kamu heteroseksual, ya heteroseksual terus. Jangan pindah ke homoseksual. Ayatnya tadi kan Roma 1, 26, 27 kan begini toh. Mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka. Benar nggak? Lalu cari istri dengan istri, wanita dengan wanita, laki dengan laki kan? Ditafsirkannya, mestinya yang wajar itu adalah sekali heteroseksual, tetap heteroseksual. Jangan ganti personaling ke homoseksual. Nah, tapi kalau konteksnya sekarang, orang-orang itu sudah sejak kecil orientasinya homoseksual. Ya jangan suruh heteroseksual dong. Malah itu nggak wajar dong. Kalau orientasinya homoseksual ya biarin aja. Konteksnya beda. Nah ini menurut kaum revisionis. Sekarang respon kita bagaimana? Respon kita. Menurut saya Myers ketika mempersoalkan loh kok tidak ada istilah homoseksual yang dipakai. Menurut saya walaupun dia seorang filsuf moral, dalam hal ini dia sangat lemah sekali dan melakukan kesalahan fatal. Secara linguistik istilah itu tidak ada gunanya. Saya ulang sekali lagi. Secara linguistik, istilah itu tidak ada gunanya kalau konsepnya keliru. Kalau konsepnya benar, istilah itu ada gunanya. Karena istilah bisa menyederhanakan konsep yang rumit. Tapi kalau istilahnya sendiri itu tidak tepat, mewakili konsepnya, maka istilah itu jangan dipakai, malah membingungkan. Menurut saya misalnya handphone, itu membingungkan. Mengapa kita sebutnya handphone? Karena dipegang tangan. Lah kalau telepon rumah nggak dipegang tangan, ya kan tetap dipegang tangan toh ya. Nah ini istilah membingungkan. Terus ada namanya smartphone. Berarti yang tidak bisa untuk internetan namanya stupid phones. Gak membantu sama sekali. Rasanya tidak membantu sama sekali. Terus TV sekarang smart TV gitu kan. Padahal itu yang bikin orang bodoh ya smart TV. Karena pilihannya nonton internet banyak ya di situ. Jadi tidak belajar anak-anak kita. Makanya akhirnya bodoh. Itulah ironisnya. Smartphones menciptakan banyak stupid students. Coba kalau handphone anak-anak kita ya nggak bisa untuk ngegame, anak kita pasti belajar. Gak ada pilihan lain. Nah oke, kita kembali ke jalan yang benar ini. Jadi walaupun di Roma 1, 26, 27 tidak ada istilah homoseksual, yang penting konsepnya jelas gak sih? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kamu mau sebut ini namanya homoseksual, engkau mau sebut ini namanya arisan, terserahlah. Pokoknya konsepnya tidak boleh gitu loh saudara. Jadi sangat silly banget kalau ini tidak dilarang kok, nggak ada istilahnya. Menurut saya sangat bodoh sekali. Yang kedua, jawaban saya begini. Yang disorot oleh Paulus itu perilaku homoseksual, bukan aspek-aspek lain. Jadi Paulus tidak mengatakan begini, homoseksualitas dilarang, terus ada asteriknya, syarat dan ketentuan berlaku. Kecuali kalau engkau dipaksa orang lain, kecuali kalau engkau itu budak dan dipaksa oleh tuanmu. Paulus tidak pernah memberi catatan asterik. Pokoknya bagi Paulus yang penting perilakunya. Dia tidak peduli itu kaitannya dengan orientasi kah, atau itu kaitannya dengan peristiwa traumatis. Dia tidak peduli. Yang penting yang dia lihat perilakunya salah. Itu yang ditekankan Paulus. Yang berikutnya saudara, ada orang yang mencoba untuk menduga begini, Paulus itu melarang homoseksualitas di Roma 1. Mengapa? Karena dia belum tahu ada orientasi homoseksual. Sekarang ini kan ilmu pengetahuan berkembang, jadi lebih bisa paham homoseksualitas itu bukan cuma masalah dosa, tapi masalah orientasi seksual. Seandainya Paulus tahu tentang orientasi seksual, pasti Paulus tidak melarang homoseksual secara membabi buta. Menurut saya, ini argument from silence.
kenyataannya Paulus melarang perilaku homoseksualnya. Tidak bisa kita bilang gini, loh tapi seandainya Paulus ngerti ada orientasi seksual, pasti Paulus tidak melarang. Loh tapi kan nggak ada teksnya. Itu kan cuma dugaanmu, itu didasarkan pada ketidakadaan. Itu namanya arguments from silence. Yang berikutnya, saudara, ada orang, saya harus sebut ini, revisionis yang bernama Furniss di dalam bukunya The Moral Teaching of Paul, halaman 80 dan 81, dia menolak otoritas Alkitab dalam hal homoseksualitas. Dia langsung bilang begini, Paulus itu kalau boleh pakai bahasa kita sekarang, Paulus itu mungkin sedikit naif gitu. Karena dia kan tidak tahu tentang dunia homoseksualitas modern. Seandainya Paulus itu tahu, seandainya pikiran Paulus itu luas, tidak terbatas oleh budayanya, maka mungkin Paulus akan bersikap lebih fleksibel terhadap homoseksualitas. Jadi dia meragukan apakah pandangan Paulus itu masih bisa dianggap otoritatif untuk hidup kita sekarang. Nah, respon berikutnya ini, saudara. Ini agak sulit, Roma 1, tapi ini teks yang paling penting menurut saya. Inti dari Roma pasal 1 itu bukan penyembahan berhala, keliru. Intinya itu adalah ada di ayat 18 sampai 20. Jadi saya terangkan sekilas supaya saudara tahu. Intinya itu adalah semua orang telah berbuat dosa, semua orang berada di bawah murka Allah, walaupun mereka tahu yang benar, tetapi mereka menindas kebenaran. Jadi saudara mungkin masih ingat Roma 1:18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu Paulus memberikan contoh orang menindas kebenaran itu apa? Nah, contohnya Paulus beri penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menindas kebenaran. Sudah tahu ada pencipta kok. Lihat dunia sudah tahu ini pasti ada penciptanya. Tapi ditindas menjadikan makhluk sebagai pencipta disembah. Ini contoh menindas kebenaran. Nah, homoseksualitas itu apa? Homoseksualitas itu bukan contoh menindas kebenaran, tetapi lebih ke arah begini. Akibat dari penyembahan berhala. Jadi kalau manusia itu tegar tengkuk, bebal, tetap menindas kebenaran. Tuhan itu menghukum dengan cara apa? Allah menyerahkan mereka, Allah menyerahkan mereka, Allah menyerahkan mereka. 3 kali muncul, Allah menyerahkan mereka, Allah menyerahkan mereka, Allah menyerahkan mereka. Dan 3 kali itu kaitannya dengan gini. Pertama, itu diserahkan kepada dosa seksual secara umum. Ayat 24. Lalu yang kedua, diserahkan pada dosa seksual yang khusus, yaitu homoseksual. Di ayat 26 dan 27. Lalu yang ketiga, diserahkan pada berbagai macam kejahatan, fitnah, pembunuhan, apa segala macam, itu ada di ayat 29 sampai 31. Jadi karena manusia menindas kebenaran, buktinya apa? Menindas kebenaran, menyembah berhala. Lalu konsekuensinya apa? Allah memberi mereka, menyerahkan mereka kepada dosa seksual secara umum, kepada dosa homoseksual, kepada berbagai macam kejahatan. Jadi, kalau kita mau melihat homoseksual, posisinya di dalam Roma 1, kita bisa bilang begini. Homoseksual itu bukan cuma dosa. Bukan cuma dosa, tapi apa? Akibat lebih buruk dari dosa. Dosanya kan penyembahan berhala tuh. Akibat yang lebih buruk dari penyembahan berhala itu apa? Homoseksualitas. Dan ada seorang teolog Thomas Schreiner, dalam tafsirannya dia bilang begini, Paulus itu kan sangat jarang nyinggung tentang homoseksual. Tapi mengapa di Roma 1 dia nyinggung homoseksual? Terus jawabannya dia begini, menyembah berhala itu pembalikan naptur. Up, down, down, up. Ciptaan dijadikan pencipta. Pencipta diturunkan jadi ciptaan. Nah, di wilayah ibadah, di wilayah worship, yang paling kentara itu penyembahan berhala. Di wilayah seksual yang paling kentara homoseksual. Bukan perzinahan dengan istri orang, suami orang, bukan. Yang paling kentara adalah homoseksual. Berarti dengan demikian homoseksual itu tetap keliru, karena bukan cuma dianggap dosa, tetapi dianggap sebagai bukti keberdosaan. Bahkan bukan cuma bukti keberdosaan, tapi bukti paling kentara tentang keberdosaan manusia. Apapun alasan homoseksualnya, tetap itu bukti paling kentara tentang keberdosaan manusia. Nah, yang berikutnya, saudara, kalau memang kaum
revisionis menganggap homoseksualitas di Roma I ini sifatnya itu fleksibel, tidak mengikat sampai sekarang, maka pasti mereka tuh tidak konsisten menafsirkannya. Tadi saya sudah sebutkan, menindas kebenaran buktinya apa? Penyembahan berhala ya, contohnya penyembahan berhala. Lalu konsekuensi dari penyembahan berhala kan ada 3 tuh. Allah menyerahkan pada dosa seksual secara umum, dosa homoseksual, lalu berbagai macam kejahatan. Nah, kalau mereka menganggap yang kedua sudah tidak relevan untuk sekarang, seharusnya yang nomor 1 juga tidak relevan, berarti yang ketiga juga tidak relevan. Tapi mengapa mereka cuma mempertahankan yang kedua yang tidak relevan, 1 dan 3 tetap relevan? Ini tidak konsisten. Berikutnya, saudara. Nah, apa artinya fusis? Wajar itu apa? Apakah wajar itu harus ditafsirkan secara kultural dengan berbagai macam opsi tadi, atau wajar itu harus ditafsirkan secara teologis? Saya yakin fusis seharusnya itu ditafsirkan secara teologis dalam arti begini: apa yang diciptakan dan ditetapkan Allah. Saya ulang, apa yang diciptakan dan ditetapkan Allah. Saya akan memberikan argumen untuk mendukung arti ini. Jadi kata fusis muncul berkali-kali di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, dalam tulisan Paulus maupun di luar tulisan Paulus. Artinya sangat beragam, sehingga yang paling penting adalah konteks. Dia muncul di mana? Ya sudah, lihat konteks di situ. Jangan dipengaruhi oleh kata fusis muncul di kitab ini, kitab itu, nggak usah peduli. Lihat Roma pasal 1, sudah, lihat di situ fusis sesuai konteksnya merujuk pada apa. Dan kalau kita memperhatikan konteksnya, maka kita akan tahu bahwa fusis merujuk pada apa yang diciptakan Allah dan ditetapkan Allah. Apa argumennya? Mari kita lihat. Paulus memakai kata telos dan kata arsein. Sayangnya lembaga Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya kurang begitu tepat. Di dalam LAI terjemahan baru diterjemahkannya istri-istri. Tadi kan kita baca itu toh. Sehingga istri-istri meninggalkan persetubuhan yang wajar. Sebetulnya bukan istri kata yang dipakai di sana. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya tidak ada wives. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya women. Wanita-wanita. Nah, menariknya begini. Bahasa Yunani itu ada wanita-wanita dan laki-laki ada sendiri. Misalnya wanita itu ada dipakai kata gune. Gune itu wanita secara umum, perempuan. Tetapi kata yang dipakai di sini ternyata adalah kata telos. Telos ini bukan cuma perempuan, tetapi wanita. Saudara bingung? Bukan cuma perempuan, tapi wanita. Oke, saya pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Biasa kan kita bahasa Indonesianya selalu nilainya kalah tinggi dari bahasa Inggris kita. Saudara bisa bedakan antara woman dengan female. Kalau saudara ngisi formulir itu loh, sex, saudara ngisinya apa? Female kan? Sekarang paham maksud saya ya? Male, female. Karena begitu dipakai kata male, female, itu berkaitan dengan identitas seksual kita. Jadi saudara tidak akan menulis sex kemudian woman, man, enggak. Female and male, ya benar ya? Gitu. Nah, kalau saudara sudah paham ini, kata yang dipakai di sini adalah kata female and male. Dan ini mengingatkan kita pada terjemahan Septuaginta untuk Kejadian 1 dan Kejadian 2. Pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki perempuan itu loh, ya. Laki-laki perempuan, Tuhan itu menciptakannya male and female. Bukan man and woman, tapi male and female. Nah, mengapa Paulus menggunakan kata ini? Lah mungkin kemungkinan besar loh ya. Paulus memang dipengaruhi oleh doktrin penciptaan pada waktu menulis Roma 1. Memang dia sedang memikirkan penciptaan manusia di pasal 1 dan 2 Kejadian. Kalau memang benar Paulus memikirkan itu, maka apa yang wajar, fusis, bagi Paulus adalah apa yang sesuai dengan penciptaan. Argumen lain, mengapa saya yakin ini yang benar? Karena Paulus sangat mungkin
memikirkan atau dipengaruhi oleh latar belakang Yahudi Helenis. Apa itu Yahudi Helenis? Yahudi Helenis itu begini loh saudara. Orang-orang Yahudi pada zaman Paulus atau pada zaman Bait Allah kedua yang dipengaruhi oleh budaya Yunani. Hampir semua dipengaruhi, tapi ini secara khusus yang lebih banyak dipengaruhi budaya Yunani. Itu namanya Yahudi Helenis. Dan ternyata di dalam tulisan-tulisan Yahudi Helenis, ungkapan tidak wajar atau melawan natur itu biasanya dipakai di dalam konteks memang homoseksual. Itu dipakai di dalam konteks berkaitan dengan penciptaan. Jadi aturan penciptaannya ini tetapi dilanggar melalui homoseksual. Misalnya kalau saudara membaca di dalam tulisan Josephus Against Appian 2.24, maka dia menyebut pernikahan heteroseksual itu sesuai natur. Pernikahan heteroseksual sesuai natur, berarti homoseksual tidak sesuai natur. Kemudian Philo dan Josephus mengkritik homoseksualitas sebagai parafusin, melawan natur. Di dalam perjanjian Naftali 3 ayat 3 dan 4 ini penting. Perjanjian Naftali, Testament of Naftali 3 ayat 3 dan 4 ada rujukan tentang penciptaan di ayat 3-nya. Kemudian disambung dengan homoseksualitas itu disebut penyimpangan dari aturan alam. Karena kaitannya dengan penciptaan, lalu ada kata menyimpang dari natur, maka kita tahu yang dimaksud natur di sana adalah penciptaan. Bukan kultural. Bukan norma budaya, tetapi penciptaan. Nah, saya yakin juga di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 31 bersama dengan sebagian besar teolog, memang latar belakangnya penciptaan kok di situ. Paulus bicara tentang apa? Apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu keilahiannya, kekuasaannya, kemuliaannya dapat nampak pada apa? Dunia pada waktu dijadikan. Jadi dengan melihat dunia, orang tahu Allah. Kemudian Paulus juga memakai kata begini, mereka menggantikan Allah dengan gambaran-gambaran yang mirip, lalu dia sebutkan binatang-binatangnya dia sebut. Ternyata kalau saudara lihat urutannya, tidak persis sama, tapi sangat mirip dengan urutan di penciptaan. Nah, saya bisa menguraikan lebih panjang lebar, tetapi menurut saya cukup kita tahu latar belakang Roma 1 itu bukan cuma tulisan-tulisan Yahudi Helenis, tetapi juga penciptaan. Nah, kalau memang di tulisan-tulisan Yahudi Helenis melawan natur atau natural itu dikaitkan dengan penciptaan, maka kita juga yakin ketika Paulus mengatakan tidak wajar, unnatural, itu juga melawan penciptaan. Maksud saya begitu. Oke, Roma selesai. Sekarang terakhir secara cepat. Ya, secara cepat, ini tidak terlalu penting teksnya, tapi saya ingin saudara baca dengan cepat. 1 Korintus 6 ayat 9. Saya tidak akan perpanjang di sini, karena menurut saya ini teksnya tidak terlalu penting, tidak terlalu konklusif. Jadi ditafsirkan apapun tidak terlalu masalah. Saya baca 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah itu perhatikan tuh, banci, orang pemburit, dan seterusnya tidak masuk kerajaan Allah. Perhatikan kata banci dan pemburit. 1 Timotius 1 ayat 10 dengan cepat. 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, berarti bancinya tidak muncul. Banci dan pemburit gitu kan. Ini cuma pemburit. Nah, beberapa orang bingung menafsirkan ini apa sih? Harusnya diterjemahkan apa? Kata Yunani yang dipakai di sini. Ada yang memahaminya gini. Banci pemburit itu artinya gini. Banci itu berarti G tapi pasif. Cowok jadi cewek gitu loh. Maksudnya ngerti ya? Yang ini cowok tetap cowok tapi penyuka ya setengah jadi itu. Cowok jadi cewek. Jadi ini pihak yang lebih aktif gitu loh, pihak yang lebih aktif. Jadi banci itu yang pasif, berubah peranannya, yang ini tetap maskulin banget gitu. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Terus terang saudara, kata Yunani yang dipakai di sini sangat sulit untuk dipahami dan dipastikan artinya. Karena kata arsenokoites dengan kata malakos
yang dipakai pemburit dan banci tadi itu ternyata munculnya di luar Alkitab, munculnya itu artinya macam-macam, bisa tidak berkaitan dengan seks, tapi kadangkala muncul kaitannya dengan seks. Kalau saudara ingin menambah pusing hidupmu, silakan lihat kitab-kitab kuno yang saya tulis di situ. Sibylline Oracles 2.70 sampai 77, Acts of John 36 sampai 37, To Aloysius itu juga saudara bisa baca, To Autolycus. Itu di sana juga mencatat bahwa kata arsenokoites itu kadangkala muncul tidak ada kaitan dengan seks sama sekali. Berarti tidak boleh ditafsirkan dalam kaitan dengan homoseksual. Wong kaitan dengan seks saja enggak kok, apalagi homoseksual. Poinnya di situ. Lalu kata berikutnya, langsung lompatin aja. Kata malakos atau malakoi itu juga bisa dikaitkan dengan sembarang hal, tidak selalu dengan seks. Contohnya ya, pakaian yang halus. Nah ini pakaian saya ini halus, ini bisa disebut malakos. Nanti anginnya pelan berhembus, itu juga bisa malakos. Cahaya tapi tidak terlalu terang, itu malakos juga. Berarti malakos itu pokoknya semua yang lembut, halus, itu malakos. Bahkan kalau laki-laki ya, menurut ukuran kuno itu kurang maco. Nah misalnya saudara lihat saya cukup maco atau enggak gitu kan. Karena ada cowok tuh putih banget gitu loh saudara, putih banget gitu kan, kayak cewek gitu kan. Nah itu bisa disebut malakos. Padahal bukan homoseks loh, bukan gay, tapi karena kurang maco gitu loh saudara. Coba kalau maco ada luka-lukanya kayak saya gini kan keren gitu, kayak maco. Padahal kurang hati-hati gitu, tapi kelihatannya kayak jantan gitu kan. Jadi kalau saudara tuh kelihatan kayak terlalu putih, terlalu lemah gitu, disebut malakos. Tidak peduli orientasi seksualnya apa, itu malakos. Berarti banci pemburit tidak selalu kaitannya dengan homoseksual. Wong sama seks saja belum tentu kaitan kok. Nah respon kita apa? Respon kita begini, secara cepat aja. Ternyata di dalam tulisan-tulisan lain, arsenokoitas dan malakos itu juga ada kaitannya dengan seks. Malah ada mungkin kaitannya dengan homoseksual. Yaitu pada tulisan Hippolytus, dia menulis Refutation of All Heresies. Dia menyinggung tentang sebuah cerita. Wah ini saya kalau memperpanjang cerita ini bisa bahaya, bisa butuh satu seminar. Jadi itu ada sebuah cerita kuno yang dibahas di dalam tulisan ini. Tulisannya itu begini ceritanya. Keturunan ular itu, Kain itu sebetulnya bukan anak Adam. Kain itu sebetulnya adalah anaknya ular, iblis. Iblis bersetubuh dengan Hawa, melahirkan Kain gitu loh. Bingung ya? Ada cerita-cerita kayak gitu. Tapi nanti ya kapan-kapan kalau Tuhan mengendaki nanti seminar tentang yang aneh-aneh begitu. Nah di dalam cerita kuno yang dikutip ini ada cerita begini. Ular itu bersetubuh dengan Hawa. Lalu setelah itu ular ini atau makhluk jahat lah namanya naas ini. Nah ini kemudian mencari Adam. Dan pada saat ketemu dengan Adam, nah melakukan hubungan seksual itu, nah kata yang dipakai adalah kata yang sama yang sedang kita pelajari. Berarti kata yang sedang kita pelajari tidak semuanya non seksual, ada kaitan dengan seksual juga. Nah di tempat lain Eusebius, Bapak Gereja abad keempat, di dalam bukunya Preparation for the Gospel, dia juga menyinggung tentang sikap yang berbeda terhadap homoseksualitas antara orang Yahudi atau orang-orang yang lebih timur dengan orang-orang yang Yunani. Nah ternyata dia juga memakai kata yang sedang kita pelajari. Berarti kan memang ada kaitannya dengan homoseksualitas. Tapi persoalannya adalah dua kata ini, arsenokoites dengan malakos, bisa berhubungan dengan seks, bisa tidak. Bisa merujuk pada homoseksual kalau berhubungan dengan seks, juga bisa tidak. Nah karena munculnya di kitab Paulus itu cuma dalam daftar, kita tidak punya cara untuk mengetahui persis artinya apa. Jadi menurut saya lebih fair kalau kita mengatakan untuk 1 Korintus 6 ayat 9, 10, 1 Timotius 1 ayat 10, menurut saya case-nya itu imbang, 50-50. Bisa ditafsirkan homoseksual, bisa ditafsirkan bukan homoseksual, tidak konklusif.
Saya tetap memilih menafsirkannya secara homoseksual. Tapi bagi saya, argumen untuk kita tidak konklusif. Argumen untuk mereka pun juga tidak konklusif. Balik ke Roma 1 tadi. Roma 1 paling kuat, kemudian kitab-kitab lain juga lebih kuat daripada yang ini. Nah, saya berhenti sampai di sini untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya mengangkat tangan, menunggu mic bisa bertanya. Kita batasi maksimal 9:30. Kalau ada yang sudah mau pulang lebih dahulu silakan 9:30, paling lambat kita akhiri. Silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi Bapak memberikan info bahwa dari kelompok visionis ya, menulis beberapa hal. Pertanyaannya, pernahkah kelompok ini bertobat? Artinya dalam pemahaman kita ini. Ya, bukan pemahaman yang mereka bikin. Itu satu ya. Yang bertobat kedua itu mereka berubah pandangan gitu. Ya. Oh. Ya, yang kedua ya. Nah, dalam pengalaman kehidupan Bapak pembicara, mungkin ketemu orang-orang begini. Saya sampai hari ini sedang coba melihat, Pak. Tapi tolong kasih kesaksian. Pernah nggak lihat orang itu juga berubah? Ya, oke. Ya, saya jawab pertanyaan pertama, apakah ada kaum revisionis yang akhirnya bertobat? Saya tadi perlu memperjelas pertobatan karena begini, tidak semua revisionis itu gay atau lesbian. Jadi mereka itu kadang heteroseksual, tetapi dalam hal penafsiran Alkitab, mereka tergolong revisionis. Tapi orientasi seksual dan perilaku seksualnya, mereka heteroseksual. Nah, apakah ada yang berubah pandangan? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya sedikit diubah, apakah ada orang yang dulu mempraktekkan homoseksualitas kemudian bertobat dan membela heteroseksualitas? Jawabannya adalah ada, yaitu orang yang bernama Joy Dallas. Dia pendiri dari organisasi Exodus Ministry kalau saya tidak salah, tapi nggak ada hubungannya dengan saya. Nah, dia dulu mengaku di dalam tulisannya bahwa dia adalah seorang gay karena dia bertumbuh dari lingkungan gay, memang dari gereja yang gay, dan dia merasa itu tidak keliru. Tapi pada saat dia terus bertumbuh menyelidiki Alkitab, malah dia akhirnya bertobat dan dia menjadi salah satu tokoh penting yang berapologetika melawan revisionis. Itu namanya Joy Dallas kalau saya tidak salah, tapi rasanya benar Joy Dallas. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah saya pernah punya pengalaman orang lain homoseksual berubah? Saya jawab iya. Bukan saya, orang lain. Saya pernah membimbing satu orang yang gay karena sejak SMP, sejak kecil sampai SMA, dia itu di desa. Biasalah kalau desa kan kamar mandinya itu kan jauh dari rumah. Nah, dia biasanya mandi bersama kakak-kakaknya yang sudah gede semua. Jadi sampai SMA dia sudah terbiasa melihat, permisi ya, kakak-kakaknya telanjang bulat, dia sudah biasa melihat. Sehingga pada waktu dia lulus SMA, pergi ke tempat lain, dia tidak pernah bisa merasa jatuh cinta kepada wanita. Sebaliknya, dia itu jatuh cintanya dengan laki-laki. Dan dia terus terang, kemudian saya bimbing bersama hamba Tuhan lain juga yang membimbing dia. Sekarang dia sudah menikah, punya anak 2, dan terakhir saya bertemu dengan dia di gerejanya dia, dan dia berkata pergumulannya masih ada tapi selalu menang gitu. Jadi ada perubahan yang besar di sana. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, oh saya berdiri. Boleh berdiri boleh. Takutnya nggak kelihatan yang belakang. Ya, tadi kan Pak Yakub mengatakan ini kan pembahasan tentang apakah homoseksualitas itu sampai hari ini kan relevan menurut Alkitab. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah apakah penghukuman Tuhan bagi kaum homoseksualitas itu sampai relevan hari ini? Nah, sedangkan kalau saya bertemu dengan teman-teman saya yang mereka mengaku homo, saya memberi pengharapan sama mereka bahwa kalau di Kejadian 19 itu kan tentang Sodom dan Gomora yang akhirnya dimusnahkan Tuhan. Nah, mereka merasa hopeless. Waduh, gimana ya? Nanti kayak Sodom dan Gomora, saya merasa hopeless bakal tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saya bilang, sedangkan di Hakim-Hakim itu yang terjadi adalah suku Benyamin yang berbuat seperti itu. Nah, tetapi suku Benyamin tidak dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga sampai keturunannya pun Tuhan juga, Yesus juga diperanakan oleh suku Benyamin kan. Ya udah.
Maksud saya ini dari Saul Ya, dan lain-lain itu kan sudah suku Benyamin masih tetap ada dipakai kayak Tuhan gitu. maksudnya. Ya. Nah, maksudnya, nah yang kedua adalah kalau memang penghukuman Tuhan itu masih nyata sampai hari ini dan kaum homoseksual itu tidak berdaya, kan mereka merasa bahwa loh aku dilahirkan seperti ini kayak gitu loh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, ini ya dari sononya saya sudah begitu. Nah, apa yang harus mereka lakukan terhadap mungkin perasaan kelainannya itu seperti itu? Ya, oke. Mungkin saya perlu klarifikasi mendasar bahwa kalau ada orang mengatakan aku dari lahir begini, menganggap bahwa homoseksualitas itu faktor genetik, maka konsep ini yang perlu diperbaiki dulu, perlu dikoreksi. Karena ahli-ahli kromosom, ahli gen yang terkenal itu mereka tidak yakin bahwa homoseksualitas itu diturunkan secara genetis. Tetapi saya membuka ruang ada yang namanya orientasi seksual yang homoseksual. Ini beda dengan mengatakan homoseksualitas itu faktor genetis. Maksud saya begini, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Semua elemen dalam hidup kita rusak oleh dosa, termasuk pada wilayah orientasi seksual. Makanya ada orang yang orientasi seksualnya itu terlalu gede, kita sebut namanya hyperseksual. Ada yang mungkin orientasi seksualnya somehow kita tidak pernah tahu, tapi memang orientasi seksualnya kepada sesama jenis. Nah, apakah orientasi seksual ini berdosa? Itu pertanyaan yang saya sering terima dari banyak orang. Saya akan menjawab begini, orientasi seksual yang menyimpang ini akibat dari dosa, itu dulu yang harus disetujui. Seperti hyperseksual, homoseksual, itu kalau nggak ada dosa dalam dunia, manusia naturnya tidak terdistorsi oleh dosa, tidak mungkin ada kan begitu. Sama seperti kalau kita sakit, cacat misalnya begitu, itu semua kan terjadi karena dosa. Nah, yang kedua jawaban saya adalah begini, kita memiliki kelemahan di satu daerah bukan berarti justifikasi untuk tindakan kita. Jadi kita perlu bedakan antara orientasi dengan perilakunya. Contoh begini, kalau orang mengatakan aku orientasi seksualnya sejak kecil kok kepada sesama jenis ya, berarti boleh dong aku jadi homoseksual. Nanti repotnya kalau ada orang yang mengatakan begini, sejak kecil nafsu seksku itu besar, walaupun aku kecil nafsu seksnya sudah besar, tambah besar juga tambah besar lagi nafsu seksnya, berarti boleh dong aku berhubungan seks dengan banyak orang. Kan tidak mungkin kita mengiyakan yang ini kan. Maksudnya adalah Yakobus 1 mengatakan demikian, keinginan itu tidak berdosa, tetapi kalau itu dibuai itu baru berdosa. Kalau itu dibuai baru berdosa. Misalnya ya, kita lihat cowok, lihat cewek, cantik, seksi, gagah, nggak salah. Jangan sampai cantik kita bilang jelek. Nah, ini kan perlu periksa mata, atau mungkin penyangkalan diri, ini gejala-gejala kegilaan kan. Ya cantik nggak apa-apa lah. Jangan pikir pendeta kalau lihat cewek cantik itu ada, soalnya ada orang bilang gini, Pak mau tanya ya, jawab jujur, iya. Pendeta itu kalau lihat noni-noni cantik gitu kayak lihat emak-emak encem-encem lewat gitu ya, ngawur ya, sama noni-noni ya tetap noni-noni lah gitu kan. Cuma bedanya kalau nenek-nenek tidak dilirik gitu. Nah, apakah kalau kita lihat cewek cantik salah? Enggak kan? Mengagumi, ini cantik, ini seksi, enggak masalah. Cuma kalau timbul keinginannya dibuai, maka itu berdosa. Maka jawaban saya begini, orang-orang yang mungkin sejak kecil itu lahir, bukan faktor genetis loh ya, tapi somehow unexplainable, itu dia punya orientasi itu ke sesama jenis, maka dia harus bergumul luar biasa untuk menang melawan masalah itu. Sama seperti orang yang heteroseksual tapi hyperseks, dia juga harus bergumul tentang itu. Atau ada orang tertentu yang kita tidak bisa jelaskan, pemarah sejak kecil. Saya ada rekan hamba Tuhan bilang, anak saya sejak kecil sampai sekarang pemarah, saya tidak tahu mengapa. Padahal yang kakak-kakaknya tidak ada yang pemarah, dia pemarah sejak kecil, pemarah, tidak bisa dijelaskan. Tanya dokter, dokter juga tidak bisa menjelaskan. Tapi apakah berarti orang ini boleh marah seenaknya? Tidak. Tetap dia harus mengontrol kemarahannya. Mengerti maksud saya ya? Tapi kita harus fair. Jangan sampai seolah-olah gini, homoseksual itu disalahkan terus. Ini bukan cuma homoseksual. Apapun orientasi dalam hidup kita yang tidak lurus, itu bukan berarti pembenaran untuk perilaku kita. Kalau itu berwujud perilaku, berbuah, maka itu dosa.
Maka tugas kita adalah oleh anugerah Tuhan kita memerangi ini. Nah, sekarang memberi harapannya bagaimana kepada gay dan lesbian? Kalau saya selalu mengatakan begini, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali menghujat Roh Kudus dan dosa yang tidak dimintakan ampun. Jadi kalau dia tidak sadar berdosa, keras kepala, ya tidak diampuni. Tapi selama kita sadar, kita berdosa, kita percaya kepada salib Kristus penebusannya sempurna, berarti dosa kita diampuni. Nah sekarang begitu diampuni, ini kan harapan besar untuk kita. Kalau diampuni, berarti Tuhan mematahkan kuasa dosa dalam hidup kita. Bukan mengambil godaannya, tetapi kuasa dosa dihancurkan oleh Kristus, dan dia akan memberikan Roh Kudus membimbing kita berjalan sesuai dengan kebenarannya. Dan itu harus berproses terus. Jatuh bangun tetap berproses terus. Saudara pernah bertemu dengan orang heteroseksual yang sangat rentan terhadap dosa enggak? Saya pernah membimbing hamba Tuhan junior yang godaan seksualnya begitu luar biasa, sampai dia tuh kepengen cepet-cepet nikah. Dia bilang gini, aku mau cepet-cepet nikah, kalau enggak aku jatuh ini, aku gampang berzina, pikiranku gampang kotor, aku mau cepet-cepet nikah gitu. Susahnya tidak ada orang yang mau cepet-cepet dinikahi dia kan soalnya. Itu repotnya. Nah, dia tuh sampai cerita begini. Ini saya ceritakan ya supaya saudara bisa tahu gambarannya. Dia tuh sampai cerita begini. Saya kalau di kendaraan umum duduk gini, sebelah saya perempuan, saya tuh bisa terangsang sekali. Kalau sampai ada gesekan-gesekan kulit, malah dia ngaku ya. Dia bilang, permisi loh ya, saya bisa ejakulasi di tempat. Padahal cuma gesekan-gesekan. Dia kalau lihat rambut panjang, rambut wanita, pikirannya tuh bisa kesana kemari. Tapi saya menyaksikan hari ini, dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Justru dia membantu banyak orang yang berjuang dengan dosa seksual. Justru dia termasuk salah satu konselor yang saya ajak untuk menangani orang homoseksual tadi. Dan ternyata berhasil. Selalu ada anugerah Tuhan, maksud saya begitu. Kelemahan kita apa? Ada anugerah Tuhan. Ada orang sejak kecil tuh seneng duit gitu. Nggak tahu kenapa, pelit, seneng duit gitu. Apa yang pikir itu duit gitu kan. Bukan berarti dia boleh jadi hamba uang kok. Ya dia harus berperang melawan orientasinya yang keliru itu. Jadi menurut saya ada harapan besar di situ kalau berjumpa dengan Injil. Apakah hukuman Tuhan tetap berlaku? Lah kalau dia minta ampun kepada Tuhan, ya Tuhan kasih pengampunan toh. Hukumannya jalan nggak? Jalan, tapi nggak akan ada hujan belerang. Yang penting berproses itu loh, saudara. Yang penting itu proses. Kalau ingat, jemaat sini pasti ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Etika Kristen lebih menekankan proses daripada hasil. Yang penting prosesnya terus. Hasil itu nanti Tuhan yang akan lengkapi dengan anugerahnya. Yang penting kita berproses dengan anugerah Tuhan, gitu ya. Itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada dua yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, nama saya Heru, mau tanya tadi dari cerita Pak Yakub, berarti kalau langkah-langkah awal kalau kita menemukan orang seperti itu gimana? Nah, apakah di Surabaya sendiri konselor semacam itu ada? Kenapa mau di? Apakah di Surabaya kayak semacam konselor seperti itu, apakah ada yang menanganin khusus orang-orang seperti itu? Langkah-langkah awal gimana kalau memang satu saat kita menemukan teman-teman kita yang seperti itu? Ya, oke. Ada beberapa orang ketika saya seminar-seminar ini yang memiliki pertanyaan yang sama persis. Bagaimana kalau memang ada teman yang melakukan itu? Saya akan memberi nasihat begini. Yang pertama itu harus ada orang yang mempercayai bahwa dia bisa berubah. Ini penting. Karena biasanya orang yang sudah jatuh dalam bidang ini, termasuk salah satunya, dia itu pasti merasa gini, percuma aku berusaha, aku sudah sering gagal kok. Percuma aku berusaha, aku gagal. Nah nanti saya cerita ya, yang dulu saya ceritakan di seminar saya. Waktu saya menangani orang ini, dia itu pernah saya ajak pelayanan keluar kota berdua. Nah, pelayanan keluar kota berdua, kemudian nginep kan di gereja, disediakan pastori. Saya sudah tahu pergumulannya dia. Sejak sampai di parkiran gereja, dia bilang, saya tak tidur di mobil saja. Saya sudah ngerti maksudnya dia apa. Terus saya beritahu, tidak, kamu tidur di kamar sama saya. Dia bilang, saya takut jatuh. Enggak apa-apa, wong saya enggak ikut jatuh. Enggak apa-apa, kecuali kalau ada kemungkinan saya ikut jatuh begitu kan. Saya bilang, enggak apa-apa, kamu jatuh tak pegang, nanti enggak akan jatuh. Sudah, terus tidur sama saya, doa segala macam, bicarakan itu, terus tidur. Jam 2 malam saya itu dibangunkan. Dia nangis,
Dia bangunkan. Dia nuangis, dia bilang, Pak, saya terangsang sekali ngelihat Bapak. Gitu. Ngerti maksudnya? Terus dia bilang, saya mau keluar aja. Tidur di mobil. Saya bilang, jangan, saya percaya kamu bisa menang. Kenapa kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa menang? Perkataan itu membuat dia tenang. Lalu saya doakan dia, saya doakan. Bahkan ketika saya doakan pun saya peluk dia. Untuk menunjukkan apa? Saya percaya sama dia. Saya peluk, saya doakan, dia nangis. Setelah itu tidur. Gitu. Jadi tiap kali ketemu, saya selalu memberi keyakinan bahwa dia bisa menang oleh anugerah Tuhan. Yang kedua adalah ini, perlu kontrol sosial. Kontrol sosial maksudnya gini, dia perlu diberi kebebasan tahu bahwa ada orang yang memonitor dia, itu namanya kontrol sosial. Jadi tiap kali dia punya dorongan, harus bisa ngomong bebas kepada kita. Dan itu saya terapkan bukan cuma pada orang yang bermasalah dengan homoseksualitas, tapi dengan yang heteroseksualitas pun juga saya sering mempraktekkan itu. Jadi saya suruh laporan, tiap kali ketemu laporan. Bagaimana pergumulanmu? Tiap kali ketemu, bagaimana pergumulanmu? Otomatis karena dikontrol terus, itu menjaga dia untuk berubah. Ngerti maksud saya ya? Jadi diberi kepercayaan, kemudian diberi kontrol sosial. Yang ketiga adalah disuruh membaca buku-buku dan ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan kelemahannya. Ada banyak buku yang bagus, misalnya Strength in the Weakness, itu juga cukup bagus. Diterjemahkan siapa ya? Saya lupa itu. Momentum atau Perkantas atau Saat, saya kurang tahu. Strength in the Weakness itu juga membicarakan tentang itu. Atau Supremasi Kristus atas seks, John Piper, itu Momentum yang menerjemahkan kalau saya tidak salah. Itu buku-buku tentang seksualitas Kristen yang sangat baik. Dia harus baca, terus merangkum, mendiskusikan. Baca, merangkum, mendiskusikan. Itu cara-cara yang kita bisa pakai. Nah kalau tetap ini tidak bisa, berarti dia butuh konselor. Nah sayangnya di Surabaya, saya belum tahu ada konselor yang khusus menangani orang-orang yang gay atau lesbian. Saya belum tahu. Tapi kalau konselor secara umum di Surabaya ada beberapa yang baik. Ya. Pak, kalau kita mau menjawab, misalnya gereja mau menjawab tentang bahwa dosa seksual atau homoseksual itu dihubungkan dengan Sodom dan Gomora, berarti sepakat bahwa yang tiga tadi karena konten itu sangat berat, lalu beragam dan masif. Ya. Tapi ya. di dalamnya salah satunya ada homoseksual. Ya. Nah ini jadi pertanyaan adalah berarti sebenarnya dosa homoseksual itu bukan sesuatu yang sangat mengerikan, yang membuat gereja itu harus aware, lalu melihat sesuatu, wah ini bahaya yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ya. Satu, yang kedua, mereka akan coba menggesernya dengan katakanlah ini etika di dalam pelayanan. Misalnya seorang hamba Tuhan selalu emosional, marah-marah, itu juga dosa yang masif, membuat orang sakit hati dan apa. Kenapa penanganannya tidak sama? Itu kan, jadi kok kontennya terlalu dilebih-lebihkan. Nah, maksud saya begini, saya takut ini wilayahnya akan digeser di dalam hal etika, psikologi dan segala macam, tetapi digeser bukan di wilayah teologi seperti itu. Nah, jadi kalau saya mau menanyakan seperti yang di Roma 1 tadi dikatakan bahwa, atau Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan mereka kepada dosa seksual yang non nature itu karena penyembahan berhala itu, lalu diberikanlah itu. Karena penyembahan berhala itu intinya sebenarnya bukan karena memang mereka dibuat seperti itu. Iya. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya sangat setuju bahwa kita harus menghilangkan homofobia. Homofobia itu ketakutan yang berlebihan terhadap gay atau lesbian. Saya juga punya pengalaman homofobik sendiri. Waktu SMA pulang apel dari rumah pacar naik mikrolet itu kan, biasanya berhenti saya langsung belok kanan masuk gang. Waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Berhenti masuk gang, gangnya kok beda. Terus saya tetap jalan terus gitu kan. Nggak tahunya sampai pojok itu saya melihat pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Ternyata itu tempat mangkalnya banci-banci dan orang-orang yang berhubungan seks sama banci di sana. Waktu saya masuk kelihatan kayak orang asing begitu, saya dikejar oleh salah seorang banci di sana.
Saya lari, dia lari, terus saya lihat ke belakang itu dia sampai lepas sepatunya kan. Dia lari ngejar saya terus di tengah malam itu kan. Itu jam 10-an. Saya itu sampai takut, lari di jalan besar itu. Terus saya lihat ada seorang bapak-bapak jalan kan. Saya langsung gandeng dia. Pak, saya dikejar banci Pak gitu kan. Saya pegangin itu bapaknya. Untung bapaknya nggak bilang, saya juga gitu. Saya punya pengalaman traumatis juga. tapi saya tidak mau membiarkan pandangan stereotip ini menggantui saya. Bahkan kalau saudara menyaksikan seminar saya dari tadi, saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Kalau memang mereka punya alasan, saya tampilkan apa adanya. Jadi saya berusaha untuk, ya sudah, mereka punya sesuatu yang kita perlu dengar, kita dengar. Walaupun pada akhirnya kita tidak setuju. Jadi ini bukan cuma sikap mental saya, sikap kognitif, tapi juga sikap hati saya, afektif saya. Melihat gay, melihat lesbian, engkau jijik atau engkau punya belas kasihan? Engkau marah atau engkau mengasihi? Itu pertanyaan penting. Bagi orang Kristen, kita harus mengasihi. Siapapun harus dikasihi. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kalau jatuhnya di bidang seksual, dosanya tidak bisa diampuni gitu kan. Kalau cuma marah terus tiap kali ketemu, itu bisa diampuni. Menurut saya, justru kalau dia marah tidak mau berubah, itu lebih parah. Berarti nggak ada tanda-tanda pertobatan. Daripada dengan orang selingkuh atau homoseks, jatuh langsung bertobat, puasa, memerangi terus. Nah ini ada prosesnya yang terlihat jelas. Cuma dosa seksual itu menurut 1 Korintus 6 memang dosa yang unik. Jadi semua dosa itu dilakukan manusia di luar dirinya, tapi dosa seksual itu dilakukan di dalam diri dan kita mengikatkan diri dengan yang kita ajak berdosa secara seksual. Dengan kata lain begini, keintiman yang terjadi itu memang lebih berat. Misalnya kita marah-marah ya sama orang gitu kan, nyesel, tapi kita gampang lupa tuh peristiwanya. Tapi coba bayangkan kalau seandainya orang berzina, kok saya yakin dia nggak akan mudah melupakan itu. Dia akan selalu ingat dan dihantui dengan masalah itu. Itu poin saya di sana. Jadi tetap harus berhati-hati terhadap dosa seksual. Tetapi homoseksual tidak lebih buruk daripada dosa-dosa yang lain. Nah, kalau yang kedua, ini tadi pertanyaannya tentang apa tadi? Oke. Ya, yang di Roma 1, terima kasih. Jadi gini, Allah ketika menyerahkan manusia kepada tindakan yang lebih berdosa, itu jangan sampai dipikir Allah itu penyebab dosa atau pencipta dosa. Tidak. Dari awalnya kan mereka menindas kebenaran. Buktinya apa? Menyembah berhala. Nah karena mereka terus menindas kebenaran, Allah itu menghukum dengan cara apa? Lepas tangan. Jadi jangan sampai kita selalu punya pikiran Allah menghukum itu dengan cara turun tangan dipukul. Kalau Allah masih mau pukul kita, masih lumayan. Tapi kalau Allah sudah angkat tangan, menyerahkan kita pada dosa kita, maka itu yang paling berat dalam hidup kita. Makanya kita melakukan apapun, dipukul Tuhan bersyukur. Kadang kan ada orang Kristen itu protes sama saya begini, saya ini baru melakukan dosa sedikit, gebui terus ya Pak sama Tuhan ya. Teman saya itu melakukan dosa yang sama berkali-kali loh, gak pernah susah ya Pak, gak pernah dihukum Tuhan. Saya bilang loh, kamu mau diperlakukan Tuhan kayak gitu gak apa-apa. Kan Ibrani 12 Tuhan bilang apa? Kalau kita benar-benar anak, bukan anak gampangan, kan pasti dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Jadi saya pikir itu yang konsep yang benar. Jadi kita kalau berbuat dosa, ya kita akan dihukum oleh Tuhan. Hukumannya bisa pasif, dibiarkan, itu yang paling bahaya. Bisa aktif, Tuhan memukul kita. Tapi tidak pernah Tuhan membuat kita berdosa, tidak pernah. Itu akibat dari keberdosaan, dibiarkan dalam keberdosaan yang lain. Karena dosa, perhatikan baik-baik, dosa tidak pernah berhenti. Dosa itu tidak mengenal titik. Perhatikan baik-baik ya, dosa tidak pernah mengenal titik. Dosa itu baru tidak bisa lanjut ketika bertemu salib Kristus. Dari dosa perzinahan Daud menghasilkan dosa bohong, membuat macam-macam modus, alibi, kemudian terus apa? Membunuh. Benar? Ketika membunuh, ketemu sama Nabi Nathan, membela diri. Selalu begitu. Ananias Safira punya motivasi yang tidak lurus dalam memberi, ketika ketahuan bohong. Selalu gitu. Dosa tidak pernah mengenal titik, kecuali dia bertemu dengan salib Kristus. Itu baru berhenti di situ. Hati-hati dengan dosa. Ya, oke. Apakah masih ada sebelum saya tutup dengan doa? Apakah masih ada? Ya, yang lain ada yang bertanya enggak? Kalau enggak ada saya serahkan kepada penanya pertama. Tidak ada?
Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Ini di Alkitab ya Pak ya. Ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Ya. Saya belum pernah baca buku-buku sehubungan dengan itu. Pernah membangkitkan orang dari kematian. Dua-duanya persis sama. Dua-duanya ini laki-laki ini. Dua-duanya persis sama, mulut ketemu mulut, mata ketemu mata. Dan ini dipraktekkan oleh satu pendeta di Surabaya yang sudah almarhum. Tapi bukan untuk yang sudah mati. Dia orang sakit dan ini ketahuan lalu dia disekor itu. Nah pertanyaannya Pak, apa ini bukan orientasi seks yang terjadi dalam pelayanan Pak? Nabi Elia sama Nabi Elisa. Bentar, yang Elia sama Elisa itu mata dengan mata, mulut dengan mulut tuh kapan? Ada Pak ayatnya. Di mana? Waktu saya baca ya. Ya, bacain tolong Pak supaya lebih jelas. Nah ini di dalam 2 Raja-Raja pasal keempat. Pasal 4 ayat. Ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu, dan seterusnya. Itu satu Pak. Ya. Elisa hampir sama Pak. Elia. Elia dan Elisa tatap muka mulut dengan mulut enggak ada kan? Elia dengan anak perempuan janda di Sarfat kan? Sebentar Pak. Elisa dengan ini toh. Ini Elisa ya. Yang mata dengan mata itu Elia sama Elisa atau bukan sih? Bukan kan? Mereka dengan orang yang dibangkitkan toh. Iya, yang meninggal. Ya, oke. Soalnya dari awal saya nangkepnya Elia sama Elisa itu pernah tatap muka. Makanya saya bingung, saya kok enggak pernah baca ayatnya. Atau saya pas sekolah minggu bagian itu enggak masuk gitu loh. Oh, kalau masalah ini saya ngerti. Jadi yang satunya lagi itu ada di 1 Raja-Raja 17 dan 18 itu. Nah di 1 Raja-Raja 17 itu Elia dengan anak janda Sarfat yang mati, kemudian Elia meniarapi anak itu. Ya, tahu-tahu kalau gitu. Dan pertanyaannya apa? Apa itu bukan orientasi kelainan seks Pak? Dalam pelayanan? Ya tanya aja Pak. Orientasi kelainan seks. Begini, semua sumber Yahudi secara konsisten, tulisan Yahudi kuno secara konsisten mengecam homoseksualitas. Itu yang perlu saya garis bawahi. Kalau sumber-sumber Yunani itu diverse, ada yang mengecam, ada yang bisa menerima. Tapi di dalam tulisan-tulisan Yahudi kuno semua mengecam homoseksualitas. Nah, saya coba membayangkan seandainya idola mereka yaitu Elia, Elisa yang diceritakan semacam itu ternyata memiliki orientasi seksual, kok saya sulit memahami bahwa Elia dan Elisa, terutama Elia, masih bisa dihargai sebagai nabi yang paling penting bagi orang Yahudi selain Musa loh ya. Saya kok kesulitan untuk memahami. Kalau seandainya misalnya benar-benar Elia itu homoseksual, maka saya yakin yang dilakukan oleh penulis Alkitab adalah tidak mencatat bagian itu. Kalau memang mereka mau menyelamatkan Elia dan Elisa loh ya dari kebobrokan itu, tapi kenyataannya kan diceritakan apa adanya dan dibiarkan tanpa penjelasan. Berarti artinya apa? Berarti tidak ada masalah dengan cerita itu. Maksud saya begitu. Kalau memang di ayat itu ada masalah, pasti akan diberikan keterangan supaya orang tidak salah paham, menduga-duga bahwa itu adalah hubungan orientasi seksual yang tidak baik. Paham ya poin saya ya? Kan tidak diberi keterangan apa-apa. Bayangkan ya, seandainya ada kemungkinan itu homoseksual, otomatis naratornya kan berusaha sebisa mungkin untuk mencegah ada kesalahpahaman. Tapi kenyataannya diceritakan apa adanya. Kalau diceritakan apa adanya, berarti memang tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa. Oke? Mari kita berdoa kalau begitu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami. Dalam waktu yang singkat, hamba-Mu dan umat-Mu telah memberanikan diri untuk membahas satu isu, satu aspek dari isu itu yang sebetulnya tidak terlalu mudah bagi kami. Tapi kami bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami. Bersyukur bahwa Roh-Mu terus memimpin hamba-Mu bisa menemukan kebenaran dan menyampaikannya. Bisa menolong kami semua menerima kebenaran dan tunduk di bawah otoritasnya.
Ini semua anugerah Tuhan bagi kami. Dan biarlah apa yang kami dengar malam ini tidak hanya berhenti pada diri kami, tapi semua ini justru mendorong kami untuk mengasihi orang-orang lain yang sedang bergumul dengan orientasi homoseksual mereka. Entahkah mereka mengalami pengalaman yang traumatis, entahkah mereka pernah dilecehkan secara seksual, disodomi orang lain, ataukah mereka punya kekecewaan terhadap lawan jenis yang mendorong mereka untuk terjerumus dalam homoseksualitas. Hamba-Mu berdoa, beri kami belas kasihan yang cukup, beri kami kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar untuk mengasihi mereka sebagaimana Kristus siap untuk mengasihi dan mengubah mereka. Perjalanan kami pulang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, lindungi kami, sertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.